Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah mengenai perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Dusun Bentek, Kabupaten Lombok Utara. Pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik mikrohidro, telah menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menyediakan energi listrik di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik. Di Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Lombok Utara, keberadaan PLTMH memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan aksesibilitas listrik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun rumusan masalah pada makalah perencanaan pembangunan PLTMH ini diantaranya bagaimana kita merancang atau mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang efisien dan ramah lingkungan di Desa Bentek, Kabupaten Lombok Utara. Kemudian apa saja faktor-faktor yang secara teknis dan lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi PLTMH di dusun di Desa Bentek. Kemudian untuk analisis kebutuhan energi harian yang diperlukan untuk sektor pertanian yang akan dibangun atau yang akan dialiri energi listrik oleh pembangunan PLTMH ini, diantaranya ada pompa air, ada pompa air sejumlah 2 unit, kemudian ada mesin penggiling padi, ada mesin pengering, ada cold storage, ada lampu LED. Nah, diantaranya itu memiliki jumlah daya atau jam kerja itu diantaranya pompa air tuh 750 watt untuk 6 jam per hari. Kemudian ada mesin penggiling padi untuk kapasitas daya untuk daya yang diperlukan 2000 watt. Ada mesin pengiring 1500 watt, ada cold storage ada 2000 watt, ada lampu LED sebesar 10 watt. Jadi kurang lebih total daya listrik yang dibutuhkan untuk sektor pertanian atau bangunan pertanian yang akan direncanakan itu sekitar 65.500 watt atau sekitar 65 kilowatt. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi instalasi. Di sini kami mengambil Desa Bentek yang terletak di Lombok Utara, yang merupakan wilayah yang strategis untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro karena ketersediaan sumber daya air yang melimpah dan kondisi geografisnya yang mendukung. Potensi sumber daya air yang berada di Desa Bentek ini yaitu debitnya sebesar 5,79 meter kubik per sekunnya, menunjukkan potensi yang besar untuk pembangkit listrik. Debit air yang konsisten ini adalah salah satu faktor penting dalam memastikan PLTMH dapat beroperasi sepanjang tahun tanpa gangguan berarti. Yang kedua yaitu ketinggiannya. Ketinggiannya sebesar 142 meter, di mana ketinggian yang sangat menguntungkan untuk PLTMH. Ketinggian ini memungkinkan energi potensial air dapat diubah menjadi energi mekanis dan kemudian menjadi energi listrik dengan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya itu faktor teknis. Di sini kapasitasnya diperkirakan mencapai 7 MW. PLTMH ini termasuk dalam skala besar untuk mikrohidro, mendekati batas atas kategori ini. Kapasitas ini cukup untuk menyediakan listrik bagi ribuan rumah tangga di 9 wilayah tersebut, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan meningkatkan keandalan suplai listrik. Kemudian sistem saluran airnya sepanjang 2793,16 meter, di mana harus dirancang dengan baik untuk meminimalkan kehilangan energi akibat gesekan dan kebocoran. Selanjutnya itu pipa tekanan atau penstoknya. Penstok selnya sepanjang 358,16 meter dengan diameter 1,50 meter, dirancang untuk menyalurkan air dari titik intake ke turbin dengan efisiensi yang tinggi. Material penstock dipilih karena kekuatannya dalam menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh ketinggian 142 meter. Faktor lingkungan, dampak lingkungan. PLTMH ini biasanya memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan dengan proyek energi lainnya. Namun kajian dampak lingkungan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan signifikan pada ekosistem lokal. Rekomendasi mitigasi mungkin termasuk jalur migrasi ikan, pengelolaan sedimen, dan rehabilitasi lahan di sekitar konstruksi. Selanjutnya itu partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat penting. Sosialisasi mengenai manfaat dan dampak proyek perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan memastikan keberlanjutan proyek. Baik,
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kapasitas sistem. Nah, yang pertama itu kita mencari data awal dulu. Nah, jadi data awal yang sudah diketahui di sini yaitu yang pertama ada debit air dengan nilai 5,79 meter kubik per second. Lalu yang kedua di sini ada head 142 meter, efisiensi sistem 80% atau 0,8, densitas air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Nah, lalu yang kedua mencari rumus. Nah, untuk menghitung kapasitas daya dari PLTMH ini kita menggunakan rumus P sama dengan efisiensi sistem dikalikan dengan densitas air, dikalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan debit air, dan dikalikan dengan head. Nah, lalu yang ketiga itu perhitungan daya. Nah, tinggal dimasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus yang sudah kita cari tadi, begitu kan? Dan menghasilkan nilai 6450 kW. Nah, dengan debit air yang sudah diketahui tadi dengan nilai 5,79 meter kubik per second dan head sebesar 142 meter serta asumsi efisiensi sistem sebesar 80%, PLTMH di Sungai Bante dapat menghasilkan daya sekitar 6450 kW atau 6,45 MW. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi biaya. Nah, untuk mengestimasi biaya untuk peralatan utama, di sini ada yang pertama itu ada turbin hidrolik. Nah, mengeluarkan biaya sekitar 700 juta sampai dengan 1,4 miliar. Lalu yang kedua ada generator, sekitar 280 juta sampai dengan 700 juta. Nah, yang ketiga itu ada sistem kontrol atau pemantauan, sekitar 140 sampai 280 juta. Lalu yang keempat di sini ada saluran air dan pembangkit listrik mengeluarkan biaya sekitar 420 juta sampai dengan 700 juta. Nah, lalu yang kedua di sini ada bahan bangunan di mana bendungan atau waduk mengeluarkan sekitar 280 sampai dengan 700 juta. Rumah turbin mengeluarkan sekitar 700 juta sampai dengan 140 juta. Nah, lalu yang ketiga di sini ada jembatan atau akses jalan sekitar 140 juta sampai dengan 280 juta. Nah, selanjutnya di sini ada tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja konstruksi mengeluarkan sekitar 700 sampai 1,4 miliar. Lalu ada biaya konsultan atau insinyur mengeluarkan sekitar 140 juta sampai dengan 280 juta. Lalu di sini ada biaya administratif. Nah, izin dan regulasi mengeluarkan biaya sekitar 70 sampai dengan 140 juta. Biaya administrasi dan konsultasi sekitar 70 sampai 140 juta. Nah, lalu di sini ada biaya tambahan. Biaya tambahan pengadaan lahan tergantung pada harga lahan di lokasi. Lalu ada biaya transportasi material dan peralatan mengeluarkan sekitar 140 juta sampai dengan 280 juta. Nah, lalu selanjutnya di sini ada biaya pemeliharaan awal dan garansi mengeluarkan biaya sekitar 70 sampai dengan 140 juta. Nah, di sini ada total estimasi biaya. Dengan menggunakan perkiraan kasar di atas, jadi total estimasi biaya proyek PLTMH di Desa Bentek, Lombok Utara dapat berkisar antara 2,5 miliar hingga 5 miliar atau lebih. Saya akan menjelaskan tentang rencana implementasi pada PLTMH. Ya, ini ada rencana instalasi komponen sistem yang dibagi menjadi beberapa bagian, yakni pembangunan bendungan. Dengan pembangunan bendungan ini untuk menampung air dari Sungai Bentek, yang dimana proses ini akan melibatkan pembuatan fondasi, konstruksi dinding bendungan, dan pemasangan pintu air. Berikutnya ada pada pemasangan saluran air, yang dimana akan dilakukan pemasangan saluran air yang mengarahkan air dari bendungan ke turbin hidrolik. Saluran air ini akan terdiri dari pipa atau terowongan yang diletakkan di bawah tanah untuk menghindari kerusakan oleh cuaca atau gangguan eksternal.
Kemudian ada instalasi turbin hidrolik generator, yang dimana turbin dan hidrolik generator akan dipasang di rumah turbin. Ini melibatkan pemasangan turbin hidrolik di dalam saluran air dan generator di atasnya, serta koneksi ke sistem kontrol dan pemantauan. Selanjutnya ada pada pembangunan infrastruktur pendukung, yakni pembangunan rumah turbin, jembatan atau akses jalan untuk pendistribusian listrik ke lokal untuk menghubungkan PLTMH ke masyarakat. Berikutnya ada pengujian komponen sistem, yakni akan melakukan pengujian komprehensif pada setiap komponen sistem termasuk turbin hidrolik, generator, sistem kontrol dan pemantauan. Ini bertujuan agar semua komponen berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian ada pengujian sistem keseluruhan, yang dimana akan dilakukan pengujian sistem secara keseluruhan dengan melibatkan 13 pengukuran daya yang dihasilkan oleh generator dengan pengujian fungsi sistem kontrol dan pemantauan. Kemudian ada evaluasi kinerja, yang dimana dilakukannya evaluasi terhadap kinerja PLTMH dengan melibatkan pemantauan produksi energi, efisiensi operasional, dan deteksi potensi masalah atau kegagalan. Berikutnya ada pengujian operasional, yang dimana PLTMH akan diaplikasikan dalam bentuk atau mode produksi penuh untuk pengujian operasional lebih lanjut dengan cara memvalidasi kinerja sistem dalam kondisi nyata dan memastikan bahwa semua proses operasional berjalan dengan lancar. Kemudian ada evaluasi pasca pengujian, yakni setelah periode pengujian selesai, dilakukannya evaluasi pasca pengujian untuk mengevaluasi hasil pengujian dengan cara mengidentifikasi area peningkatan potensial dan merumuskan rencana untuk pemeliharaan dan pengembangan masa depan. Akan membahas tentang analisis dan pembahasannya. Untuk bagian analisis hasil dan pembahasan, di sini kita akan membahas efisiensi dan kinerja sistem, di mana ada 2 poin. Yang pertama itu efisiensi sistem. Kinerja optimal yang pertama. PLTMH memanfaatkan energi kinetik air untuk menghasilkan energi listrik yang merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Yang kedua itu ada efisiensi tinggi. Dengan menggunakan turbin hidrolik yang efisien dan teknologi generator yang canggih, PLTMH dapat mencapai efisiensi konversi yang tinggi, biasanya antara sekitar 70% hingga 90%. Yang selanjutnya itu ada kinerja sistem, di mana bagian kinerja sistem ini ada kontinuitas operasi. PLTMH dapat beroperasi secara terus-menerus selama pasokan air tersedia, yang membuatnya cocok untuk daerah aliran sungai yang konsisten atau aliran air yang konsisten. Yang selanjutnya itu ada produksi energi yang stabil. Pada produksi energi yang stabil ini, kapasitas PLTMH cenderung lebih rendah daripada pembangkit listrik yang besar. Produksi energi dari PLTMH dapat diprediksi secara stabil, membantu memenuhi kebutuhan listrik lokal. Selanjutnya itu ada tantangan dan solusi yang dihadapi. Untuk tantangannya, di mana di sini ada variabilitas aliran air. Perubahan musiman atau cuaca eksternal dapat mempengaruhi aliran air produksi energi PLTMH. Yang kedua itu ada biaya awal yang tinggi. Investasi awal yang dalam penggunaan PLTMH dapat menjadi tantangan bagi pemerintah atau pengembangan proyek. Yang ketiga itu dampak lingkungan. Untuk dampak lingkungan di sini, pembangunan bendungan dan saluran air dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan habitat dan kehidupan air. Selanjutnya itu yang kita bahas, ini ada tantangan dan solusi yang dihadapi. Untuk solusinya, yang pertama itu ada pemantauan dan prediksi. Menggunakan sistem pemantauan yang canggih untuk memantau aliran air dan memprediksi produksi energi, sehingga dapat mengambil langkah-langkah preventif jika diperlukan. Yang kedua itu ada model bisnis berkelanjutan. Membangun model bisnis berkelanjutan untuk pembiayaan proyek PLTMH.
seperti kemitraan publik, swasta, atau skema pendapatan inovatif. Yang ketiga itu ada pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Pada praktik ini, konstruksi dan operasi bertanggung jawab untuk minimalkan dampak lingkungan serta melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengelolaan proyek.